Di Pesanggrahan Bedoyo, kediaman sementara Residen Yogyakarta. Kandil-kandil gantung dan lampu dinding telah dinyalakan. Ruangan besar bercat dinding putih itu telah ditata sebagai tempat perjamuan. Meja besar diletakkan di pusat ruangan dengan kursi-kursi berpegangan dan bersandaran tinggi mengelilinginya. Nun di tengah meja sebuah tempat lilin besar berwarna perak dengan bentuk pohon cemara Natal menyangga menyala-nyala beraroma harum. Residen Jongher Anthony Hendrik Smizard dan asisten Residen Chevalier duduk sambil sesekali menyesap teh di cangkir mereka. Di seberang tempat duduk mereka, di meja yang sama, Patih Danurjo IV dan Komandan Pasukan Kawal Keraton Yogyakarta Mayor Tumenggung Wironegoro asik mengudap beberapa panganan. Jadah goreng, tempe bacem, carang gesing, emping melinjo, dan kacang tanah rebus masih tersaji beberapa porsi. Excuse me, Tuan Patih. Tuan Patih dan Tuan Wironegoro tidak ikut dengan Tuan Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan yang salat? Tanya Chevalier dengan senyum mengejek. Nih Tuan Asisten Residen, salat itu alen namertwe, sahut Wironegoro sambil meringis mengacungkan dua jarinya. Tadi Tuan Diponegoro hanya minum dan makan sedikit, lalu langsung pamit berdoakan. Saya pikir salat itu penting sekali. Dan kalau nomor 2, apa yang nomor 1, Tuan? Tanya Tuan Smizard. Untuk menjadi seorang muslim, tentu syahadat, Tuan. Hahaha. Oh, dulu saya kira untuk menjadi seorang muslim nomor 1-nya disunat. Nih. Natur like-nya Tuan Residen, jawab Danurjo. Wironegoro terpingkal-pingkal sampai tersedak mendengar ungkapan Smizard. Makanya Tuan Residen tidak mau jadi muslim. Soalnya kalau barang pendek disunat bisa habis. Timpal Chevalier tanpa malu-malu. Danurjo hanya tersenyum geli, sementara Wironegoro kambuh lagi tersedaknya karena terbahak-bahak. Dia sampai harus sedikit menggebrak-gebrak meja untuk meredakan tawa. Tuan Chevalier bisa saja membanggakan kejantanannya kepada putri-putri keraton, tapi soal siapa yang bisa memberi banyak uang sehingga bisa mendapatkan yang lebih cantik, Smizard tentu lebih unggul, sahut sang residen di akhiri tawa tersipu dan pipi memerah yang tidak jelas maksudnya. Nih Tuan Residen, nih, soal seperti ini Tuan Patih jauh lebih melampaui kita. Entah berapa banyak dia orang punya pesanggrahan di dusun-dusun pedalaman untuk menikmati wanita-wanita cantik, baik dari keraton maupun para bunga desa itu sendiri. Timpal Chevalier
sambil melirik ke arah Danurejo yang tersenyum penuh arti sambil menenggak lagi minuman dari cangkirnya. Saya masih kalah jauh dari adik saya si Wironegoro ini, tuan-tuan, sahut sang patih. Sampai sekarang Kanjeng Ratu Janda Sultan ketiga pun digarapnya. Wironegoro pun tersedak dengan muka merah padam mendengar ungkapan Danurejo. Gusti Patih, mbok jangan begitu. Sudahlah Tumenggung, ini kan bulan Syawal, jangan buru-buru bikin dosa baru, jujur saja. Wow, saya tidak mengira Tuan Patih dan Tuan Wironegoro sebejat itu. Sepertinya obrolannya seru sekali, Tuan Residen, Tuan Asisten Residen, Tuan Patih, Tuan Wironegoro. Penerjemah Karesidenan Dietri menyapa semua seusai mengikuti rangkaian salat maghrib bersama sang pangeran dan kawan-kawan. Nah, ini dia Tuan Residen. Tuan Residen harus tahu kalau penerjemahnya yang muslim dan salih ini ternyata juga punya rekor yang hebat menaklukkan para Raden Ayu. Sampai-sampai saudari Pangeran Mangkubumi pun jatuh ke pelukannya. Hahaha, kata Chevalier sambil tertawa. Dietri pun terkesiap. Dia tidak menyangka akan dibidik dengan tudingan itu. Begitu bergabung ke dalam perbincangan sambil mengisyaratkan jarinya ke depan mulut untuk menyuruh Chevalier diam. Perlahan dia menengok ke belakang. Dia merasa sedikit lega ketika melihat bahwa Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro masih menunaikan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Mangkubumi yang pemberang itu bisa ngamuk kalau dia tahu apa yang dilakukannya pada adik perempuan kandung sang lurah pangeran itu. Tidak perlu munafik, Tuan Dietri. Ayo duduk sini, kita minum dulu. Teh dan makanan kecil ala Jawa untuk santai sore sudah selesai. Saatnya kita mulai tradisi Eropa kita, bukan? Pertama-tama tentu jenever terbaik yang bisa kita datangkan ke pedalaman ini beserta kue-kue asin berkeju. Terakhir kali masih saat ditugaskan sebagai residen di Rembang, saya menikmati yang selezat ini. Ayo Tuan Patih, ayo Tuan Wironegoro, silahkan. Tuan Residen, sahut Dietri, saya sungguh khawatir Pangeran Diponegoro akan tersinggung kalau Tuan sajikan hidangan ala Eropa ini untuk acara jamuan buka puasa beliau, kata Dietri. Puasa? Bukankah beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan grebek Syawal? Dan itu berarti bulan puasa baru saja usai. Ini justru jamuan Idul Fitri, bukan? Kata Residen. Tuan Residen barangkali lupa, saya sudah memberitahu sebelumnya kalau Tuan Diponegoro punya kebiasaan puasa 6 hari
di bulan Syawal, dan biasanya dia mulai berpantang makan sesegera mungkin setelah gerebek, sahut Chevalier. Bagaimanapun juga, sudah suatu hal yang sangat baik seorang residen mengundang wali sultan untuk beramah tamah dalam rangka Idul Fitri serta menjamu mereka makan malam bersama, kata Chevalier menyambung. Hei Tuan Chevalier, bukankah menjadi hak kita untuk menjamu sesuai dengan apa yang menjadi tradisi kita, dan bukankah sudah semestinya para tamu menyesuaikan diri menghormati tuan rumah dengan memakan apa yang dihidangkan, kata Tuan Residen kemudian. Kata-kata sang residen bertepatan dengan kedatangan para tamunya menuju meja jamuan. Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ngabei, dan Pangeran Abu Bakar menempati kursi-kursi mereka dengan diarahkan oleh Dietre. Penerjemah Karesidenan itu berharap Pangeran Diponegoro tidak terlalu menangkap dengar ucapan Semizard. Maafkan kami karena telah membuat Tuan Residen dan yang lain-lain menunggu. Dengan anggukan kepala santun, sang pangeran menyapa para hadirin. Tentu Kanjeng Pangeran sangat dimaklumi sebagai seorang muslim yang taat pada agama. Salat maghrib tentu harus dilakukan, kata Chevalier berbahasa basi sambil memandang geli pada Danurejo yang menunduk dan Tumenggung Wironegoro yang kikuk. Dan sebagai muslim yang taat pula, sahut Pangeran Diponegoro cepat, saya memohon maaf sekiranya nanti saya tidak dapat menikmati sebagian dari jamuan yang Tuan Residen hidangkan jika ia bertentangan dengan keyakinan saya tentang halal dan haram. Kalimat itu membuat Dietre terkesiap. Ketegangan di antara kedua kubu sudah lama terjadi, tapi petang ini Dietre khawatir akan ada ledakan. Apalagi dia menyadari Semizard bukan residen yang mengerti adat istiadat keraton Jawa dan alam pikiran masyarakatnya. Sialnya pula, dia bukan orang yang mau belajar ataupun mudah menerima masukan. Sejak John Crawford yang terpelajar hingga Nahwis Swanburg yang doyan pesta pora tapi paling berhasil menularkan gaya hidup Eropa pada kalangan keraton, Semizard yang penampilannya mirip badut Sancho Panza ini adalah pejabat yang paling tak cakap yang diketahui Dietre. Pengangkatannya menjadi residen Yogyakarta konon hanya untuk menambah pundi-pundinya supaya bisa pulang ke negeri Belanda dengan cukup makmur. Sudah beberapa bulan Pangeran Diponegoro menarik diri dari pergaulan istana. Meskipun beliau adalah salah satu wali sah Sultan Hamengkubuwono V, terlalu banyak ketidakpuasan beliau atas bagaimana Belanda, Patih Danurejo IV, dan didukung nenek Sultan Ratu Ibu menjalankan urusan-urusan keraton.
Dalam berbagai rumusan kebijakan, dirinya dan Pangeran Mangkubumi tidak pernah dilibatkan. Jika memberi masukan pun tidak akan dipakai. Hal sepele yang mengganjal pula adalah gaji Diponegoro dan Mangkubumi sebagai wali sultan dibayarkan dengan uang kertas yang sudah jatuh nilainya, sementara Danurejo IV dan Ratu Ibu menerima pendapatan pajak dalam bentuk uang rial perak yang tinggi harganya. Tuan Pangeran Diponegoro, saya kira zaman semakin berubah. Masa depan dunia ada di tangan ilmu pengetahuan, bukan agama. Ini adalah masanya untuk pikiran terbuka dan keberanian untuk meninggalkan dogma serta doktrin-doktrin agama yang kaku. Agama di zaman ini hanya akan menjadi mandek, bahkan tersesat di arus kemajuan, kata sang residen. Agama Tuan mungkin begitu, agama saya tidak, kata Diponegoro. Haha, seperti biasa, Tuan Diponegoro benar-benar seorang pangeran yang fanatik, kata Chevalier. Sangat-sangat keras kepala, tapi saya kira kali ini saya sangat ingin menunjukkan maksud baik Government. Silahkan kita mulai dengan Jenever istimewa yang didatangkan khusus dari negeri Belanda ini. Ah ya, dan tentu kroket isi daging. Saya kira para pangeran di sini sudah mengenalnya, apalagi Tuan Patih, iya kan? Kata Chevalier kemudian. Ketika pelayan berkeliling untuk menuangkan jenewer, para pangeran lain pasrah. Gelasnya terisi cairan bening yang dicampur air limau dan sirup gula itu. Tapi Diponegoro menutupi gelas dengan telapak tangannya, melarang wadah minum bergagang bawah itu dituanginya. Sebagai seorang yang terbatas pergaulannya dan orang-orang beradab dari negeri kami, ujar Chevalier yang memasang wajah jengkel setelah beberapa kali menenggak jenewer di gelasnya dan minta tambah. Tuan Pangeran Diponegoro barangkali belum tahu bahwa jenewer ini sejenis obat yang menyehatkan. Ini adalah hasil fermentasi jelai gandum dan havermut yang diberi aroma runjung pohon juniper dengan teknik penyulingan. Selain itu, ini juga dicampur minyak rempah-rempah seperti adas manis, karawai, biji ketumbar, kulit jeruk, kayu manis, dan kapulaga. Sangat cocok untuk menghangatkan badan di musim bediding di awal musim kemarau begini. Betul Kanjeng Pangeran, sahut Danurejo sambil tersenyum disopan-sopankan. Ini enak dan tidak memabukkan kalau hanya diminum sedikit. Kalau banyak tetap mabuk, bukan Ki Patih? Ki Patih lupa pengajaran mengaji fikih kita dulu. Bukankah apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram, kata Pangeran Diponegoro. Saya kira kalau cuma sedikit sebagai cara kita menghormati tuan rumah
yang telah bersusah payah menyiapkan. Tentu Gusti Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana akan mengampuni Kanjeng Pangeran. Bukankah begitu, Dimas Tumenggung Wironegoro? Kata Patih Danurejo. Adalah siap Ki Patih. Saya kurang tahu ding soal-soal fikih yang ruwet begini. Agunging pangaksami lo Gusti Patih. Kanjeng Pangeran, jawab Wironegoro Kiku. Ayolah Tuan Diponegoro, sudilah minum walau sedikit untuk kita bersulang, supaya jangan sampai orang memandang Tuan sebagai seorang yang mabuk agama atau Pangeran Udik ketinggalan zaman. Cetus Semizard yang membuat Ditri makin khawatir. Sevalir terus menenggak jenewernya dan berulang kali minta tambah. Barangkali sudah terlalu lama dia tidak merasakan jenewer sebaik itu. Dengan mematuhi Gusti Allah lah saya merasa beradab Tuan Residen, karena saya yakin bahwa segala yang Dia perintahkan pasti baik dan segala yang dilarang pasti buruk. Kalau memang tujuan acara ini hanya untuk melecehkan agama dan keyakinan saya, lebih baik saya pamit sekarang juga. Sang pangeran berdiri, tapi Pangeran Ngabei dan Pangeran Mangkubumi yang ada di kiri dan kanannya segera menjajari dan memegang punggungnya. Sareh, sareh nger, sareh. Danurejo berdiri dari duduknya, disusul Wironegoro yang ikut-ikutan. Saya mohon Kanjeng Pangeran Diponegoro berkenan bersabar, kata sang patih sambil mengacungkan jempolnya. Barangkali Menir Residen dan Tuan Sevalir hanya terlalu kesal karena sudah terlalu lama Kanjeng Pangeran absen dari pertemuan di keraton. Padahal Kanjeng Pangeran adalah wali utama sultan kita. Bukankah kalian jadi lebih bebas berbuat semau kalian kalau aku tidak hadir ke keraton? Kata sang pangeran masih dengan nada tinggi. Tentu tidak begitu Kanjeng Pangeran, jawab Danurejo. Ada yang hilang, ada yang terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Kanjeng Pangeran. Kepercayaan rakyat menjadi berkurang kepada kami karena ketidakmunculan Kanjeng Pangeran di keraton, kata Danurejo menjelaskan. Iya, absennya Tuan Diponegoro juga telah menimbulkan begitu banyak prasangka, sahut Semizard dengan nada datar sambil mengiris-iris kroket di piringnya, seakan tidak merasakan ketegangan yang dahsyat itu. Karena Tuan Pangeran tidak ikut memberikan capnya untuk mengesahkan berbagai keputusan Dewan Perwalian Sultan, rakyat berpikir macam-macam tentang kami. Tuduhan bahwa kami korupsi, kami menggelapkan pajak, kami merusak nilai-nilai keraton, kami menodai putri bangsawan, dan seterusnya merebak. Itu semua membuat kami tidak nyaman. Sang pangeran merogoh kantong yang diikatkan di sabuk kamus timangnya. Dari dalamnya
dia mengeluarkan stempel resmi sebagai wali sultan, lalu diacungkannya tinggi-tinggi. "Ini yang tuan-tuan kehendaki. Ambil dan gunakan sesuka kalian. Saya sudah tidak peduli lagi." Diponegoro meletakkan stempel itu ke meja dengan keras, sehingga benturannya menyentak semua yang hadir. "Apakah dengan ini berarti Tuan Diponegoro berniat memberontak?" tanya Chevalier dengan pandangan menyala. Semburat kemerahan telah meraja di putih-putih matanya. "Hati-hati kalau bicara, Tuan Chevalier. Memfitnah seorang wali utama sultan bukan perkara sepele." Pangeran Mangkubumi ikut naik pitam. "Selama ini kesabaran wayah saya Pangeran Diponegoro sudah sangat luar biasa. Dia memilih diam dalam marahnya, memilih menyingkir dalam geramnya. Saya harap Tuan Semizard dan Tuan Chevalier tidak memperparah kerusakan yang kalian tebarkan, yang telah merapuhkan keraton kami selama ini dengan sembarangan melempar tuduhan makar," sahut sang Pangeran Abu Bakar yang kini berkacak pinggang. "Kerusakan apa yang kiranya Kanjeng Pangeran Sepuh maksud?" sahut Patih Danurjo dengan merunduk dan mengacungkan jempol. "Selama ini saya selaku pepatih dalem terus berusaha memastikan bahwa segala kebijakan yang disusun adalah untuk kemakmuran rakyat. Di bawah bimbingan Tuan Residen dan jajarannya lah kami bisa menambah pendapatan negara dari berbagai sumber, merumuskan pajak sampai mengatur belanja agar bermanfaat luas tetapi tetap hemat, sehingga keuangan keraton tetap sehat, Kanjeng Pangeran." "Mungkin maksudmu menambah pendapatan pribadi, mencekik rakyat dengan berbagai pungutan serta kikir untuk pembelanjaan negara, tapi boros untuk berpesta, mabuk-mabukan, dan menodai para Raden Ayu. Iya Tuan Pangeran Abu Bakar, harap jaga mulut Anda," bentak Chevalier sambil mengangkat pistolnya. Tetapi lengannya segera ditarik oleh Ditri agar dia taruhkan senjata itu. "Kami ini sudah tua, Tuan Asisten Residen," sahut Pangeran Ngabei. "Mati pun kami tidak menyesal. Tapi entah apa dosaku hingga harus tahu apa yang telah kamu perbuat, bahkan kepada salah seorang selir dan adik perempuan Nakmas Pangeran Diponegoro. Terlaknat kamu." "Apa maksud Paman Ngabei?" tanya sang pangeran menoleh ke arah pamannya dengan muka terkejut. "Iya, betul sekali Tuan Diponegoro. Besok aku akan kembalikan selir dan adikmu itu. Sudah tinggal ampas saja keduanya. Hahaha." Chevalier membanting gelas yang tadi dipegangnya ke meja hingga landasan bawahnya yang tipis retak. "Kemarin memang madu, sekarang sudah jadi beban. Beban saja di kediamanku, bisa jadi racun buat putri-putri yang lain. Hahaha."
Apa yang sudah diambil dengan hina tidak akan bisa dikembalikan dengan terlihat muka. Gemertak gigi sang pangeran ketika berucap. Kata-katanya bergeletar, terasa bagai arang sekeranjang dicoreng-morengkan ke mukanya. Kami para pangeran bukanlah buruh tukang menafkahi para wanita yang hendak menjadi pemuas kebejatan orang-orang kafir. Nyatanya para Raden Ayu itu sendiri yang suka pada ketampanan dan kegagahan kami. Mereka pasrah. Apalagi selir tuan pangeran itu, dia pasti sering kesepian. Suaminya lebih suka pergi berminggu-minggu menyusuri desa-desa dan menyepi di gua-gua pantai selatan. Seharusnya tuan pangeran Diponegoro berterima kasih karena aku ikut menjaga dan memberi kesenangan kepada anggota keluarganya, bukan? Kata Chevalier sambil tertawa. Maaf tuan-tuan sekalian, saya rasa Tuan Chevalier terlalu banyak minum sehingga mabuk dan tidak menyadari apa yang dia katakan. Dietrich berusaha keras menahan-nahan sang asisten residen dan wajahnya memelas meminta permakluman para tamu. Nay, Mynheer Dietrich, I've been not drunken. Let me gone, kata Chevalier. Tidak, Tuan Dietrich, aku tidak mabuk. Lepaskan aku. Kalaupun betul dia mabuk, itulah saat seorang pria terhormat mengungkapkan isi hatinya tanpa halangan, Tuan Dietrich, sahut Semizar dengan gaya masa bodoh, seakan tidak menyadari bahwa dia telah menyulut sumbu ledak sebuah peperangan di wisma residennya sendiri. Yang satu si buta ngelatak ora idep awak, yang satu wong bagus nanging celutak, braine mulak-mulak. Pangeran Diponegoro meludah ke lantai. Hei, apa dia baru saja mengata-ngatai kami atau mengutuk dengan doa Dietrich? Terjemahkan. Tuan Danurejo pun menyahut. Tuan sekalian dan para kanjeng pangeran, sepertinya tidak baik kalau apa, Danurejo? Kamu takut ada baku bunuh di sini, hei? Sembur Pangeran Abu Bakar. Patih Danurejo IV bergegas melangkah dari tempatnya, berdiri ke arah kelompok Pangeran Diponegoro. Pada Mangkubumi yang menurutnya sering didengar sarannya oleh sang pangeran, dia kemudian berbisik, Kanjeng Pangeran, mohon bujuk Pangeran Diponegoro kundur sekarang juga. Lurah pangeran itu mengangguk, menyadari kegentingan yang terjadi. Tapi kereta Kiai Mondrojuwolo milik Angger Diponegoro baru akan menjemput nanti pada tabuh 9. Berbalik dia berbisik kepada Danurejo. Wironegoro, bisik sang patih ke arah sebalik. Siapkan keretamu sekarang, antar Kanjeng Pangeran kondur ke Tegalrejo. Adalah siap, sahut Wironegoro. Urusanku belum selesai, Ki Patih, sahut Pangeran Diponegoro. Ger, kalau masih mau mendengar pamanmu ini, ayo Ger, kondur Ger. Paman, tidak ada sikap, perilaku, dan keputusan yang kau buat dalam keadaan marah, melainkan nanti kamu pasti menyesalinya, Ger, kata Pangeran Mangkubumi.
Ya, janar di helmet yes Tomijilov. Ya, pergilah ke neraka bersama keyakinan bodohmu, Pangeran Santri tukang hayal, Ratu Adilhah, Wali Imam, hek cueh. Chevalier meludah ke lantai, lalu tanpa dinyana sang asisten residen sambil memekik melempar pistolnya ke arah sang pangeran. Mujur Diponegoro sempat dengan gesit menghindar ke samping, sehingga senjata itu membentur dinding di belakangnya dan jatuh dengan suara berkelotak. Verdome! Teriak Smizard seakan baru sadar dari lamunannya. Dit is gek, Chevalier. Niet sover aldit. Ini gila, Chevalier. Tidak bisa sejauh ini, teriak Residen Smizard. Kita bikin perhitungan lain kali, wayah. Tuan rumah kita sudah tidak waras semua. Tapi jangan menodai kehormatan kita sebagai tamu yang baik, tambah Pangeran Abu Bakar. Baik Eyang, baik Paman. Tapi sebelum itu, sang pangeran meraih stempel resminya yang tergeletak di meja dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Dia ambil persiapan untuk melempar sepenuh kekuatan ke arah Chevalier. Sudah Tongger, tidak usah ikut-ikutan gila, sing waras ngalah, kata Pangeran Abu Bakar kemudian. Wah, mau melempar saya. Good, mari bertaruh. Kalau sampai kena, Pangeran boleh pilih satu dari Raden Ayu di rumah saya untuk dijadikan gundik baru. Tapi jangan marah kalau nanti kecewa, karena soal ukuran memang tidak bisa bohong. Chevalier mengacungkan jari tengahnya ke arah sang pangeran, lalu tertawa sampai meneteskan air mata. Sang pangeran tersenyum sinis, kemudian mengarahkan lemparannya dengan penuh keyakinan. Disertai hentakan kaki, dia ayunkan lengannya untuk melontar tanda cap berharga itu. Hiya!